Yuk kita siapkan hati kita berdoa, kita akan mulai Bible study kita malam hari ini. Haleluya. Kita ada sampai malam hari ini semuanya karena pemeliharaan Tuhan. Mari kita Amin. bersyukur kepada Tuhan. Dia baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik dalam hidupku. Engkau sungguh baik. Engkau nyata baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Silahkanlah usah berdoa. Terima kasih Pak Gem. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang untuk belajar firman-Mu. Hari ini hamba akan menyampaikan tentang bagaimana kita memperlakukan anggota gereja, terutama mereka yang kekurangan, dan bagaimana kami tidak membeda-bedakan hal tersebut di dalam ibadah kami, sehingga kami juga dapat menyenangkan hati-Mu melakukan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kami hikmat untuk menerima pengajaran ini dan melakukannya. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Saudara, hari ini topik saya adalah jangan membedakan status sosial. Jadi ini bukan saya yang karang cerita, ini ada di dalam firman Tuhan dan bagaimana kita belajar agar kami juga bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Mari kita mulai. Ini adalah jangan membedakan status sosial. Sudah di dalam Yakobus 2 ayat 1 sampai 13. Saudara, bukan hanya kesabaran dalam menghadapi ujian dan pencobaan yang merupakan orang Kristen yang dewasa, tetapi ia juga melakukan firman Tuhan. Inilah tema dan contoh dari Yakobus 2 melanjutkan apa yang ditutup dalam Yakobus 1. Orang yang belum dewasa berbicara tentang agamanya, tetapi orang yang dewasa menghidupi imannya. Mendengar firman Tuhan dan berbicara tentang firman Tuhan tidak pernah akan bisa menggantikan melakukan firman Tuhan. Setiap orang percaya memiliki pernyataan iman atau ekspresi pribadi dari apa yang dia yakini. Sebagian gereja memiliki pernyataan tersebut dan anggota diminta untuk menyetujui pernyataan tersebut dan mempraktekannya. Sebagian gereja juga memiliki pernyataan iman yang mereka baca di depan umum seringkali ketika mereka merayakan perjamuan kudus. Pernyataan iman adalah baik dan bermanfaat, tetapi itu bukanlah pengganti untuk melakukan kehendak Allah. Saudara, sebagai seorang pengajar, saya telah mendengar berapa orang percaya membaca pernyataan iman bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya percaya akan kebangkitan tubuh, saya percaya bahwa Yesus akan datang kembali dan menjemput kita. Karena itu kita harus beriman terus kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus. Kemudian datang ke pertemuan bisnis dan bertindak dengan cara yang sepenuhnya bertentangan dengan iman tersebut. Yakobus ingin membantu kita mempraktekkan firman Tuhan. Jadi, dia memberi kita contoh ujian sederhana, saudara. Nah, di sini Yakobus mengirim dua pengunjung ke kebaktian gereja, seorang pria kaya dan seorang pria miskin. Dan dia memperhatikan untuk melihat bagaimana mereka diperlakukan oleh anggota gerejanya. Saudara, cara kita bersikap terhadap orang lain menunjukkan apa yang sebenarnya kita percayai dengan tentang Tuhan kita, saudara. Kita tidak bisa dan tidak berani memisahkan hubungan manusia dan mengaku mengasihi Allah. 1 Yohanes 4:20, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, memperlakukan orang lain
dan pengajaran dasar Kristen. Saudara, di sini, di bagian ini, Yakobus memeriksa 4 pengajaran dasar Kristen dan mengajar anggotanya dalam kaitannya dengan mereka memperlakukan orang lain, terutama orang miskin. Ya, pertama dia akan memberikan pengajaran tentang karakter Kristus dan hubungannya dengan orang miskin, tentang kasih karunia Tuhan dan firman Tuhan dan kehakiman Tuhan. Dan di sini semuanya ada kaitannya bagaimana kita mempraktekannya dengan memperlakukan orang lain, terutama orang yang miskin, saudara. Saudara, kita baca dulu Yakobus 2 ayat 1 sampai 13. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab, jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu hanya memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab, saudara, penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang akan penghakiman. Demikian firman Tuhan. Yang pertama, kita harus menghargai dan tidak memandang muka karena karakter Kristus. Saudaraku, dengan memegang iman Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mulia, jangan pilih kasih. Itu adalah terjemahan literal. Saudara, orang-orang Yahudi pada masa itu mendambakan pengakuan dan kehormatan dan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan pujian. Perumpamaan Tuhan Yesus dalam Lukas 14 ayat 7 sampai 14 menangani masalah ini dan juga kecamannya terhadap orang Farisi dalam Matius 23. Saudara, gereja saat ini memiliki masalah yang sama hari ini. Pendaki piramida ada di antara kita, tidak hanya di bidang politik, ekonomi, dan masyarakat, tetapi juga di gereja. Hampir setiap gereja memiliki kelompoknya dan seringkali orang Kristen baru merasa sulit untuk masuk. Beberapa anggota gereja menggunakan jabatan mereka untuk meningkatkan citra kepentingan mereka sendiri. Banyak orang percaya yang disurvei oleh Yakobus mencoba merebut jabatan rohani, dan Yakobus pun nanti pada Yakobus 3 harus memperingati mereka. Saudara, atas dasar apa kita tidak boleh memandang muka? Karena Tuhan Yesus sendiri tidak mencari muka. Bahkan musuh-musuh Tuhan Yesus mengakui di dalam Matius 22 ayat 16, mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur juga mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Atas dasar Tuhan Yesus sendiri tidak mencari muka. Kedua, Tuhan Yesus tidak melihat penampilan luar. Dia melihat hati, saudara. Dia tidak terkesan dengan kekayaan atau status sosial. Janda miskin yang memberikan uangnya
lebih besar di mata Tuhan Yesus daripada orang Farisi kaya dengan sombong memberikan sumbangan yang besar. Selain itu, ia dapat melihat potensi dalam kehidupan orang berdosa. Di dalam diri Simon Petrus, Tuhan Yesus melihat sebuah batu karang. Di dalam diri Matius, sang pemungut cukai, dia melihat seorang murid yang setia yang suatu hari akan menulis salah satu dari 4 Injil. Murid-murid takjub melihat Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, di mana Tuhan Yesus melihat di dalam perempuan Samaria yang telah dibuang oleh masyarakat yang berdosa di sumur Cikar, tetapi Yesus melihat di dalam dirinya alat untuk menuai tuaian yang besar. Saudara, kita cenderung menilai orang dari masa lalunya, bukan masa depannya. Ketika Saulus dari Tarsus bertobat, gereja di Yerusalem takut menerima dia. Butuh Barnabas yang percaya pada pertobatan Saulus untuk meruntuhkan tembok mereka. Saudara, kita juga cenderung menilai dari penampilan luar daripada sikap batin hati. Kita tidak menikmati duduk bersama orang-orang tertentu di gereja karena mereka kadang-kadang kita menganggap bukan orang seperti kita. Dia tidak sama dengan kita. Kita tidak dapat menerima kita. Tidak boleh, Tuhan. Tidak boleh, karena Yesus tidak melakukan itu. Yesus adalah sahabat orang berdosa, meskipun dia tidak menyetujui dosa-dosa mereka. Karena itu, saudara, terimalah sesamamu untuk kemuliaan Allah. Bukan status, tetapi belas kasihan yang menyebabkan dia menyambut mereka. Dan ketika mereka percaya kepadanya, Yesus memberikan pengampunan. Oleh karena itu, itulah yang harus kita teladani dari Yesus Kristus. Kita harus menerima siapa saja dan membawa mereka kepada Kristus dan menerima pengampunan dosa, saudara. Saudara, Tuhan Yesus sendiri dihina dan ditolak. Fakta ini telah dinubuatkan dalam Yesaya 53 ayat 1-3. Dia adalah orang miskin yang ditolak oleh bangsa yang merasa benar sendiri. Dia katakan, tidak seperti rubah dan burung, Tuhan Yesus tidak ada alas untuk meletakkan kepalanya. Dia dibesarkan di kota Nazaret yang dibenci di sebuah rumah yang tahu perasaan miskin. Seandainya Anda dan saya bertemu dengan Tuhan Yesus saat dia melayani di bumi, kita tidak akan pernah melihat apapun secara fisik atau materi yang akan menarik kita. Tetapi dia adalah kemuliaan Tuhan. Saudara, dalam perjanjian lama, kemuliaan Allah pertama-tama berdiam di tabernakel, kemudian di bait suci. Ketika Yesus datang ke bumi, kemuliaan Allah berdiam di dalam dia. Saat ini, kemuliaan Allah berdiam di dalam orang percaya secara individu dan gereja secara kolektif. Nah, saudara, jadi kita itu ada Yesus Kristus di dalam kita. Jadi kalau Yesus Kristus yang dulu adalah Yesus Kristus yang tidak memandang muka, maka kita juga harus tidak memandang muka. Jika Yesus Kristus dulu yang dihina ditolak, kita pun harus merasakan seperti apa yang dia rasakan. Para ahli Taurat pada zaman Kristus menilai dia menurut standar manusia mereka dan mereka menolak dia. Dia datang dari kota yang salah, Nazaret di Galilea. Dia bukan lulusan sekolah yang mereka banggakan. Dia bukan dari Sanderin, bukan dari sekolah Farisi, saudara. Dia tidak memiliki persetujuan resmi dari orang yang berkuasa. Dia tidak memiliki kekayaan. Pengikutnya adalah gerombolan yang tidak mencolok dan termasuk pemungut cukai dan perempuan sundal. Namun, dia adalah kemuliaan Tuhan. Tidak heran Yesus memperingatkan para pemimpin agama. Yohanes 7 ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Saudara, sorry to say, sayangnya kita sering melakukan kesalahan yang sama. Ketika pengunjung datang ke gereja kita, kadang-kadang saudara, kita cenderung menilai mereka berdasarkan apa yang kita lihat di luar, daripada apa yang kita lihat mereka di dalam. Kadang-kadang kita melihat mereka dari pakaian, warna kulit, model pakaian mereka, dan hal dangkal lainnya lebih berbobot daripada buah roh yang mungkin dinyatakan dalam kehidupan mereka. Kita melayani orang kaya karena kita berharap mendapatkan sesuatu dari mereka. Dan kadang-kadang kita menghindari orang miskin karena mereka mungkin akan mempermalukan gereja kita. Saudara, sekali lagi, Tuhan Yesus tidak melakukan ini. Dan Tuhan Yesus tidak menyetujuinya. Bagaimana kita bisa mempraktekkan karakter Kristus dalam hubungan manusiawi kita? Ini sangat sederhana, saudara-saudara. Pandanglah setiap orang melalui mata Yesus Kristus.
Jika pengunjung adalah seorang Kristen, kita menerimanya karena Kristus hidup di dalam dia. Jika dia bukan seorang Kristen, kita dapat menerimanya karena Kristus telah mati untuknya. Kristuslah yang telah menjadi penghubung antara kita dan orang lain, dan dia adalah penghubung kasih. Dasar hubungan dengan orang lain adalah pribadi dan karya Yesus Kristus. Dasar lain tidak akan berhasil. Selain itu, Tuhan dapat menggunakan orang yang paling tidak terduga sekalipun untuk memuliakan namanya. Dia menggunakan Petrus, Zakheus, Yohanes Markus, dan dia dapat menggunakan orang miskin yang mungkin kita tolak karena kita melihat sesuatu yang mungkin mempermalukan kita. Saudara, itu atas dasar karakter Kristus. Yang kedua, atas dasar kasih karunia Tuhan. Yakobus 2 ayat 5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Saudara, penekanan di sini adalah pada umat pilihan Allah, dan ini melibatkan kasih karunia Allah. Jika keselamatan berdasarkan perbuatan baik, itu bukan kasih karunia. Kasih karunia menyiratkan pilihan berdaulat Allah atas mereka yang tidak dapat memperoleh dan tidak layak menerima keselamatan. Tuhan Yesus menyelamatkan kita itu sepenuhnya atas dasar karya Kristus di kayu salib, dan bukan karena apapun yang kita perbuat atau kita miliki, saudara. Karena itu, saudara, Tuhan Yesus mengabaikan perbedaan bangsa, saudara. Kita tidak boleh pilih kasih karena perbedaan bangsa. Orang percaya Yahudi terkejut ketika Petrus pergi ke rumah tangga Cornelius yang bukan Yahudi, berkhotbah kepada orang bukan Yahudi, bahkan makan bersama orang bukan Yahudi. Topik konferensi gereja pertama adalah, haruskah seorang bukan Yahudi menjadi seorang Yahudi untuk menjadi seorang Kristen? Kisah Para Rasul 15. Jawaban yang diberikan Roh Kudus kepada mereka adalah tidak. Dalam pandangan Allah tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi dalam hal penghukuman atau keselamatan. Oleh karena itu, kita juga tidak boleh membedakan perbedaan bangsa di dalam gereja, saudara. Tuhan Yesus juga mengabaikan perbedaan status sosial. Tuan dan hamba, kaya dan miskin sama baginya. Yakobus mengajarkan kepada kita bahwa kasih karunia Allah membuat orang kaya menjadi miskin karena ia tidak dapat bergantung pada kekayaannya, dan itu membuat orang miskin menjadi kaya karena ia mewarisi kekayaan kasih karunia di dalam Yesus Kristus. 1 Samuel 2 ayat 7, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Dari sudut pandang manusia, Allah memilih yang miskin daripada yang kaya. 1 Korintus 1:26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Yang miskin di dunia ini menjadi kaya dalam iman. Sebagai anak-anak Allah, mereka mewarisi kekayaan kerajaan. Adalah mungkin untuk menjadi miskin di dunia ini dan kaya di dunia berikutnya. Atau kaya di dunia ini tetapi miskin di dunia selanjutnya. Atau Anda bisa menjadi miskin baik di dunia ini maupun di akhirat. Atau juga Anda bisa menjadi kaya di dunia ini dan juga kaya di akhirat. Itu semua tergantung dari apa yang Anda lakukan dengan Yesus Kristus. Bagaimana kita memperlakukan orang lain dan kekayaan materi yang telah Dia berikan kepada Anda. Jadi Allah menjanjikan kerajaan surga kepada mereka yang mengasihi mereka, bukan kepada mereka yang mencintai dunia ini dan kekayaannya. Jadi ini penting, saudara, yang merah-merah ini, karena bagaimana kita mengasihi Allah, yaitu bagaimana kita memperlakukan saudara kita. Yakobus memberikan teguran keras dalam Yakobus 2 ayat 6 sampai 7. Jika kamu menghina orang miskin,
maka kamu berlaku seperti orang kaya yang belum diselamatkan. Pada masa itu, mudah bagi orang kaya untuk mengeksploitasi dan menindas orang miskin, mempengaruhi keputusan di pengadilan, dan memperkaya diri sendiri, saudara. Sayangnya kita memiliki dosa yang sama yang dilakukan hari ini. Dan dosa-dosa ini sebenarnya, saudara, dosa-dosa yang menghina orang miskin ini sebenarnya menghujat nama Yesus Kristus sendiri. Karena apa? Karena Tuhan Yesus kita miskin. Dia juga menjadi korban ketidakadilan yang dilakukan oleh para pemimpin kaya pada zamannya. Saudara, doktrin kasih karunia Tuhan jika kita benar-benar mempercayainya, memaksa kita berhubungan dengan orang-orang atas dasar rencana Tuhan dan bukan atas dasar jasa atau status sosial manusia. Saudara, ada orang yang berkata ada gereja yang khusus orang kaya. Saudara, gereja orang kaya bukanlah gereja yang mengagungkan kasih karunia Allah. Ketika dia mati, Yesus meruntuhkan tembok yang memisahkan orang Yahudi dan bukan Yahudi. Namun dalam kelahiran dan kehidupannya, Yesus meruntuhkan tembok antara kaya dan miskin, muda dan tua, berpendidikan dan tidak berpendidikan. Salah jika kita membangun kembali tembok itu. Kita tidak boleh membangunnya kembali jika kita percaya pada kasih karunia Allah, saudara. Yang ketiga, kita tidak boleh memandang status sosial karena firman Tuhan yang memerdekakan. Yaitu apa? Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, kamu juga menjadi pelanggar hukum juga. Saudara, dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang percaya telah mengorbankan pertempuran atas otoritas firman Tuhan. Memang mempertahankan kebenaran firman Tuhan itu adalah hal yang baik. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa hidup dan pelayanan kita adalah pertahanan yang baik. Yakobus menjangkau kembali perjanjian lama untuk salah satu hukum Allah yang merupakan hukum yang terutama, yang merupakan hukum di mana hukum-hukum Taurat itu bergantung kepadanya, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam perumpamannya tentang orang Samaria yang berbaik hati, Yesus memberitahu kita bahwa sesama kita adalah siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita. Itu bukan masalah geografis, tetapi kesempatan. Pertanyaan pentingnya bukanlah siapakah sesamaku manusia yang dilontarkan oleh orang Farisi, tetapi kepada siapa saya bisa menjadi sesama. Nah, di sini Yakobus mengatakan bahwa kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri itu disebut adalah hukum kerajaan sorga. Mengapa kasihlah sesamamu disebut hukum kerajaan sorga? Untuk alasan pertama, itu diberikan oleh raja dari kerajaan sorga. Allah Bapa memberikannya dalam hukum dan Allah Putra menegaskan kembali kepada murid-muridnya. Dan Allah Roh Kudus memenuhi hati kita dengan kasih Allah dan mengharapkan kita untuk membagikannya kepada orang lain. Jadi, orang percaya sejati itu diajarkan oleh Allah Bapa, Sang Raja dari Kerajaan Surga, untuk saling mengasihi. Untuk alasan kedua, kasihlah sesamamu manusia itu mengatur seluruh hukum lainnya. Kasih adalah pemenuhan hukum Taurat. Tidak perlu ribuan undang-undang yang rumit. Jika setiap warga negara benar-benar mengasihi, seluruh hukum Taurat itu tidak perlu lagi, saudara. Karena seluruh hukum Taurat itu tergantung pada hukum ini. Nah, tetapi alasan utama mengapa ini disebut hukum kerajaan Allah, karena dengan mematuhinya menjadikan Anda seorang raja. Kebencian membuat seorang menjadi budak, tetapi kasih membebaskan kita dari keegoisan dan memungkinkan kita untuk memerintah sebagai raja. Kasih memampukan kita untuk menaati firman Tuhan dan memperlakukan orang seperti yang Tuhan Yesus perintahkan untuk kita lakukan. Kita mematuhi hukumnya bukan karena takut, tetapi oleh karena kasih. Jadi saudara, memandang muka, membedakan status sosial kepada orang lain,
dapat membuat seseorang tidak menaati semua hukum Allah karena tidak mengasihi. Ambil salah satu 10 perintah dan Anda akan menemukan cara untuk melanggarnya jika Anda memandang status sosial atau keuangan seseorang. Terlalu menghormati orang bisa membuat Anda berbohong, misalnya. Itu bisa mengarah pada penyembahan berhala atau bahkan menelantarkan orang tua seperti yang dilakukan oleh orang Farisi. Begitu kita mulai bertindak atas dasar yang terlalu menghormati orang lain dan menolak firman Tuhan, kita akan menghadapi masalah. Dan kita tidak perlu melanggar semua hukum Allah untuk menjadi bersalah akan hal itu. Hanya ada satu pemberi hukum dan semua hukumnya berasal dari pikiran dan hatinya, yaitu kasih, saudara. Jika saya tidak mematuhi satu hukum, saya tidak mampu untuk mematuhi seluruhnya. Dan dengan memberontak, saya telah melanggarnya. Jadi saudara, kasih Kristen tidak berarti bahwa oh saya suka sama orang itu karena itu saya baik sama dia. Oh saya tidak suka sama orang itu dan saya tidak harus suka sama dia. Jadi saudara, kasih Kristen tidak berarti bahwa saya harus menyukai seseorang dan setuju dengannya dalam segala hal. Saya mungkin tidak menyukai orang itu, tidak menyukai kosakata dan kebiasaannya. Mungkin saya tidak menginginkan dia sebagai teman dekat. Tetapi kasih Kristen berarti memperlakukan orang lain bukan atas dasar kita suka sama dia, tetapi memperlakukan orang lain sebagaimana Allah telah memperlakukan saya. Itu bukan perasaan, tetapi itu adalah kehendak, saudara. Itu adalah kehendak, bukan emosi yang dirasakan. Motivasinya adalah satu, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Sarannya adalah kekuatan Roh Kudus di dalam, karena buah roh adalah kasih, dan ketika saya bertindak dalam kasih terhadap orang lain, saya mungkin menemukan diri saya semakin tertarik kepadanya dan saya dapat melihat di dalam dirinya melalui Kristus sifat-sifat yang sebelumnya tersembunyi bagi saya. Juga kasih Kristen tidak meninggalkan orang di mana saya menemukannya. Kasih seharusnya membantu orang miskin menjadi lebih baik. Kasih seharusnya membantu orang kaya memanfaatkan sumber daya yang diberikan Tuhan dengan lebih baik. Kasih selalu membangun, kebencian selalu meneteskan air mata. Kita hanya mempercayai Alkitab sebanyak yang kita praktekkan. Jadi jika kita gagal mematuhi kata yang penting ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, maka kita tidak akan melakukan kebaikan apapun dalam hal-hal yang lebih kecil dari firman Tuhan. Adalah kesalahan yang mencolok pada orang Farisi bahwa mereka sangat berhati-hati terhadap ritual, terhadap hal-hal kecil, tetapi lalai terhadap hal-hal yang paling dasar dari firman Tuhan, yaitu mengasihi saudara. Mereka melanggar hukum yang mereka pikir mereka pertahankan. Dan alasan yang keempat, kenapa kita tidak boleh memandang muka, mengapa kita tidak boleh membedakan status sosial adalah penghakiman Tuhan. Saudara, Yakobus 2 ayat 12, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Dan tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Saudara, setiap pernyataan iman diakhiri dengan pernyataan tentang kembalinya Yesus Kristus dan penghakiman terakhir. Tidak semua orang Kristen setuju dengan perincian peristiwa masa depan ini. Tetapi tidak ada yang menyangkal kepastiannya. Juga tidak ada yang menyangkal pentingnya penghakiman terakhir. Baik Tuhan Yesus maupun Paulus meyakinkan kita bahwa orang Kristen itu tidak akan pernah dihakimi atas dosa mereka. Tetapi perbuatan kita akan dihakimi dan diberi upah juga. Saudara, apa yang akan diadili di dalam penghakiman terakhir? Pertama, saudara, kata-kata kita akan diadili. Perhatikan apa yang diucapkan kepada dua pengunjung dalam Yakobus 2 ayat 3. Apa yang kita katakan kepada orang-orang itu. Dan bagaimana kita akan mengatakannya, itu akan diungkapkan pada saat penghakiman terakhir, di mana Tuhan akan membuka semua apa yang kita ucapkan kepada orang-orang miskin itu. Jadi kita harus hati-hati tentang perkataan kita kepada orang-orang miskin itu, saudara. Bahkan kata-kata ceroboh kita akan dihakimi. Tentu saja kata-kata yang kita ucapkan berasal dari hati. Jadi ketika Tuhan menilai perkataan, dia memeriksa hati. Yesus menekankan kehati-hatian ketika dia berbicara beberapa peringatannya di khotbah di bukit. Saudara, selain perkataan, perbuatan kita akan diadili. Baca Kolose 3 ayat 22 sampai 25 untuk wawasan tambahan. Memang benar Allah tidak akan mengingat dosa-dosa kita terhadap kita, tetapi dosa kita mempengaruhi karakter dan perbuatan kita. Kita tidak bisa berbuat dosa dengan enteng dan melayani dengan setia.
Allah mengampuni dosa-dosa kita ketika kita mengakui kepadanya, tetapi Dia tidak dapat mengubah konsekuensinya. Selain itu, sikap kita akan dihakimi. Inilah yang ada di ayat 13. Yakobus mengontraskan dua sikap, bahwa dia yang tidak berbelas kasihan akan dihakimi dengan tidak belas kasihan, dan mereka yang penuh belas kasihan, dia akan menunjukkan belas kasihan. Menunjukkan belas kasihan kepada orang lain dan menolak untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, dua-duanya akan dihakimi. Jika kita berbelas kasihan kepada orang lain, Tuhan dapat berbelas kasihan kepada kita. Namun kita tidak boleh memutarbalikkan kebenaran ini jadi kebohongan. Ini tidak berarti bahwa kita mendapatkan belas kasihan dengan menunjukkan belas kasihan. Karena tidak mungkin kita mendapatkan belas kasihan. Jika itu diperoleh, itu bukan belas kasihan. Juga tidak berarti bahwa kita harus bersikap lunak terhadap dosa dan tidak pernah menghakiminya dalam kehidupan orang lain. Saya tidak mengutuk siapapun. Seorang pria pernah berkata kepada saya, dan Tuhan tidak akan menghukum saya. Betapa salahnya dia, saudara. Saudara, belas kasihan dan keadilan keduanya berasal dari Tuhan, jadi mereka bukan pesaing. Di mana Tuhan menemukan pertobatan dan iman, dia mampu menunjukkan belas kasihan. Di mana dia menemukan pemberontakan dan ketidakpercayaan, dia harus menjalankan keadilan. Hati pendosalah yang menentukan perlakuan yang didapatnya, saudara. Perumpamaan Tuhan dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35 mengilustrasi kebenaran. Perumpamaan itu bukan menggambarkan keselamatan, melainkan pengampunan di atas sesama hamba. Jika kita mengampuni saudara kita, maka kita memiliki hati yang terbuka terhadap pengampunan Allah. Kita diadili menurut hukum yang memerdekakan. Mengapa Yakobus ini menggunakan ini untuk hukum Allah? Salah satunya ketika kita menaati hukum Allah, maka hukum itu akan memerdekakan kita. Itu artinya bahwa hukum itu memerdekakan. Jadi kalau kita menaatinya, dia akan melepaskan uh, penjara di dalam hati kita. Misalnya kita kepahitan, akhirnya kita mengampuni. Maka dengan kita mengampuni, hukum yang memerdekakan itu akan melepaskan kepahitan di dalam hati kita. Dan kita akan menjadi merdeka dari kepahitan. Itu maksudnya, saudara. Jadi ketika kita mengenati hukum Allah, hukum itu akan memerdekakan kita dari dosa dan memampukan kita untuk berjalan dalam kemerdekaan. Juga hukum ini mempersiapkan kita untuk kemerdekaan. Seorang anak harus berada di bawah aturan dan peraturan karena dia belum cukup dewasa untuk menangani keputusan dan tuntunan hidup. Ia diberikan disiplin lahiriah sehingga ia dapat mengembangkan disiplin batinnya dan suatu hari bebas dari aturan. Kebebasan bukan berarti lisensi, yaitu boleh melakukan apa saja yang kita ingini. Kebebasan lisensi adalah jenis perbudakan yang paling buruk. Kebebasan berarti kebebasan untuk menjadi semua yang saya bisa di dalam Kristus Yesus. Lisensi berarti kekurungan. Lisensi itu kayak surat izin, saudara. License. Kebebasan adalah pemenuhan. Akhirnya, firman disebut hukum yang memerdekakan karena Allah melihat hati kita dan mengetahui apa yang akan kita lakukan seandainya kita bebas melakukannya. Murid Kristen yang taat hanya karena sekolah memiliki peraturan tidaklah benar-benar matang. Apa yang dia lakukan ketika dia meninggalkan sekolah? Firman Tuhan dapat mengubah hati kita dan memberi kita keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi, saat kita melakukan hukum yang tertanam di dalam hati kita, kita taat bukan karena keterpaksaan batin, tetapi dari kemerdekaan yang kita dapat di dalam Yesus Kristus. Saudara, jadi begitu maksudnya. Jadi saudara, sebagai penutup, ada satu pesan yang jelas untuk bagian ini, saudara. Iman kita harus mengendalikan perilaku kita. Jika kita benar-benar percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang mulia dan bahwa Allah murah hati, firman-Nya benar dan suatu hari Dia akan menghakimi kita, maka perilaku kita akan mengungkapkan iman kita. Sebelum kita menyerang mereka yang tidak memiliki doktrin, kita harus yakin bahwa kita mempraktekkan doktrin yang sangat sederhana ini yang harus kita pertahankan. Yaitu satu, saudara, salah satu ujian realitas iman kita adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Salah satu ujian bahwa Anda telah dewasa rohani adalah bagaimana Anda memperlakukan orang lain. Salah satu ujian bahwa Anda mengasihi Allah adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Saudara, bisakah kita lulus ujian?
Bisakah kita mempraktekkan ini di dalam gereja kita sehingga kita menyenangkan Tuhan Yesus Kristus? Saudara, demikian sharing saya tentang jangan memandang status sosial. Tuhan Yesus memberkati. Dan minggu depan adalah bagian utama dari kitab Yakobus menurut saya, yaitu iman tanpa perbuatan adalah mati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita belajar bersama-sama tentang jangan memandang status sosial ya. Tetapi kalau di Alkitab dikatakan jangan memandang muka. Nah, ini dia nih ya. Artinya jangan membeda-bedakan. Apakah Bapak Ibu Saudara semua ada pertanyaan? Saya persilahkan. Khususnya yang suka membeda-bedakan. Atau yang suka dibeda-bedakan, silahkan. Curhat. Ayo dong. Masa Tapi sih setuju nggak? semua ya? Ada yang nggak setuju? Nah, gitu maksudnya. Yang pernah dibeda-bedakan deh, gitu ngomong ya kan? Atau yang sering masih membeda-bedakan, ayo dong kasih inputan nih. Haleluya. Saya persilahkan kalau ada. Waduh. Jadi kekristenan seperti ini ya. Jadi kekristenan itu eh, semua memandang orang itu harus dilihat imannya, ya, bukan dilihat penampilannya. Nah itu dia. Orang suka memperbaiki penampilannya, ya, memperindah penampilannya. Tetapi orang Kristen nggak boleh tertipu dengan penampilan, gitu ya. Bukankah orang-orang yang berpenampilan bagus itu belum tentu imannya bagus? Nah, kurang lebih itu. Ya. Jadi kita harus, yang penting apa? Yang penting karakternya, imannya gitu ya. Ada juga orang yang apa namanya, karunianya bagus tapi karakternya nggak bagus. Nah itu juga hati-hati. Jadi ya kan Lausa ya, ada orang yang punya karunia bagus tetapi karakternya belum tentu bagus. Sebab itu jangan kita berpatokan sama karunia. Contohnya itu WL kan bagus, kalau nyembah kan waduh semua orang nungging gitu ya kan. Tetapi waktu saudara mungkin ngelihat dia karakternya nggak bagus, ya nggak usah kecewa. Kok WL kayak gitu? Gitu ya. Kok pendeta kayak gitu gitu. Itu kalau khotbah bagus, rupanya itu pendeta itu punya karunia khotbah, saudara. Khotbahnya keren gitu ya kan. Tetapi karakternya belum tentu keren. Nah, itu yang harus kita waspadai kan. Sebab itu kita harus lihat imannya tadi, kedewasaannya. Ada orang yang biasa-biasa saja, tetapi eh, rohaninya itu dewasa gitu ya. Mateng. Nah, itu saudara. Saudara lebih pilih mana? Lebih senang bergaul sama orang yang rohaninya mateng atau lebih senang sama yang rohaninya nggak, karakternya jelek tapi karunianya bagus. Nah itu semua kan kita harus bisa membedakan. Waktu kita bisa membedakan, kita baru bisa tadi ya, bisa pilihannya kita mau mengasihi yang mana gitu kan, kita mau seperti apa, mau merespon seperti apa. Nah itu tergantung kita jadinya gitu. Kalau saya kan ketemu orang-orang yang apa ya, yang karunia-karunia gitu kan sering gitu. Jadi saya tahu gini, nggak ada orang yang sempurna gitu. Jadi kita nggak boleh melihat karunia, yang kita lihat itu kedewasaan rohaninya. Ya, ada teman saya jemaatnya dikit gitu ya, jemaatnya itu paling 60-an gitu. Eh, tapi saya hormat sekali sama dia karena dia rohaninya itu dewasa. Jadi dia nggak ada minder-mindernya. Kemudian dia
apa ya, sangat bijaksana gitu ya. Nah, itu dia sangat menghormati semua orang. Nah, saya suka yang seperti itu. Ini orang hebat nih. Walaupun jemaatnya nggak banyak, tapi karakternya gini, puluhan tahun dia melayani dengan jemaat segitu, tapi hatinya itu all out untuk pelayanan. Ini, wih, susah loh saudara. Saya sampai, mungkin kalau saya jadi dia udah tawar hati kali ya. Udah gitu loh. Jadi kok, tapi orang ini masih bisa all out dengan hati yang tulus. Ih, itu saudara. Nah, itu luar biasa. Ya, yang mau mengobrol-mengobrol saya persilahkan. Kalau nggak ada, kita tutup. Ada yang mau ngobrol-ngobrol? Pernah ketemu gitu? Saya pernah Pak ketemu gitu Pak. Yang hamba Tuhannya, rohaninya yang belum dewasa Pak. Dia suka mandang muka. Ih, hamba Tuhan mana tuh? Di Tanah Abang Pak. Ih, mantep itu siapa? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Ini dewasa rohani semua nih. Saya ajak ngomongin orang pada nggak mau, ya kan maunya ngomongin Alkitab aja. Ayo, ayo dong, siapa? Ayo, Kok Aping, Kok Waping. Aping. Apa kabarnya nih Kok Aping? Mantap. Baik, baik. Tadi Ah, nggak tahu tadi nggak tahu caranya gimana buka itu. Jadi oh ter, gitu. aku dikiranya tunggu itu Pamim panggil terus bisa nyambung masuk. Oh, Belakangnya aku pencet sendiri. Oh, caranya begini baru masuk. ya. Jadi Iya. asal hari Rabu jam 7 pencet bisa Kok Aping. Iya, iya, udah tahu. Kalau dipencet nggak bisa, telepon Lause, ajak makan. Sini makan gitu. Eh, eh, Iya, iya, iya. Oh, Pak Sony tadi ya mau nanya ya, atau mau memberi apa? Pernah dibeda-bedakan Mana untuk Sony, silakan Pak Sony. Dia pasti banyak pengalaman dia. ah, mic-nya bisa tolong dibuka dulu Pak Sony. Pas aja Pak, pas. Oh, pas. Kok pas gimana ini? Pak Andreas, saya Pak Andreas kalau gitu. Ini Pak Andreas ini, coba pernah dibeda-bedakan atau malah membeda-bedakan? Silahkan. Dibeda-bedain Pak. Oh, gimana, Curcol. gimana ceritanya gimana dong? Ya, gimana ya? Ya itu fakta lah yang seperti itu. Fakta Ya ya. masih masih ada yang seperti itu di gereja-gereja besar itu ada. Rata-rata gereja besar begitu malah Keadaannya ya. seperti itu. Iya. Iya, iya, Yang iya. putih-putih, yang hitam-hitam itu pun masih banyak. Iya, Ya faktanya harusnya gereja bukan tempat seperti itu tapi masih ada. iya, iya. Tapi Biasanya nggak pernah ketemu di Tanah Abang sih. Tanah Abang nggak ada. Tanah Abang semuanya baik. ah, atau belum ketemu. Jadi memang Tanah itu Abang ya Tante Poco. emang gini ya. Kita itu kadang Semuanya punya welcome. karunia, kita itu punya karunia membedakan memang. Kita itu kalau ada orang datang ke gereja naik motor, kita tahu loh dari hawanya gitu, auranya naik motor nih gitu ya kan. Sama naik mobil gitu. Nah, ilmunya yang lebih tinggi lagi tahu nih. Ini mah mobilnya mobil makan daging nih. Tahu dia. Sama ini mah mobil-mobilnya mobil-mobil ya masih makan rumput nih gitu. Tahu membedakan gitu ya. Ini mah masih naik ini nih, naik angkutan umum nih, tahu gitu ya. Jadi waktu masuk gereja itu bisa membedakan yang disambut itu yang naik mobil mewah ya. Kalau mobilnya nggak mewah pun nggak semangat.
Tetapi hari ini kita semua dibekali ya. Kita semua kan nanti atau sudah jadi hamba Tuhan. Jadi ayo kita mulai gini. Belajar dari pelajaran malam hari ini gini. Jangan pernah kita membedakan orang ya jemaat karena Yesus cinta semua orang ya. Bahkan hati-hati loh. Saya itu paling takut yang pertama sama janda. Itu saya paling takut. Karena doa janda itu didengar Tuhan. Janda itu cukup nangis aja gitu ya, keluar air mata nggak ngomong apa-apa, Tuhan udah denger ya kan, bahaya. Sebab itu saya nggak pernah nyentuh janda, nggak berani. Takut kualat bukan apa. Nah, apalagi kalau jandanya itu janda tua sendirian susah, itu keramat ya. Udah. Minta apa langsung kasih aja. Minta apa kasih aja. Kalau perlu belum minta kirimin beras ya kan. Nah, gitu. Ya. Kalau Pak Sony suka mengecewakan hati janda dia, Pak. Oh iya, itu. Nah, Enggak Pak lah. Sony, tolong ya, jangan mengecewakan hati janda, Pak Sony. Tapi yang khususnya janda muda sih nggak apa-apa, Pak Sony, dikecewakan ya. Kalau saya nggak membedakan, Pak. Orang gila aja saya istimewa kok, apalagi yang waras kan gitu. Iya. Tapi ya, itu ujian kita semua, kedewasaan kita semua. Tapi kita hari ini belajar yang pondasi yang sangat penting. Ayo, kalau kita dalam hidup ini jangan pernah kita melihat orang itu dari penampilannya, dari kedudukannya, atau dari kekayaannya. Kita taruh mereka di posisinya itu sama ya. Belajar, kita harus mengendalikan pikiran kita. Pikiran kita itu kayak otomatis ya. Kalau ketemu orang kaya itu hormat gitu, itu udah kayak otomatis tuh. Tetapi kan kita nggak boleh tadi membedakan ya. Kita harus mengasihi semuanya, belajar untuk itu. Haleluya ya. Saya aja lama nggak ngubungin Pak Aping merasa berdosa tuh. Langsung saya teleponin aja, gimana ini domba lama nggak diteleponin katanya. Iya betul. Tuh ya kan. Sekarang udah. Jangan lupa dombanya. Nah, nggak boleh lupa kok Apingnya. Iyalah. Iya dong. Sering datang. Iya. Banyak. Nah, ini. Iya. Nanti kita sering ngumpul di puncak kok Aping ya. Iya. Healing ya Kak Aping ya, healing. Aping tanggal 18 ini mau ke puncak, Pak Min. Ya, nanti ada teman aja mungkin mau ke sana. Oke. Ya. Nggak apa-apa, nanti ketemuin dulu sama Lausa. Tapi nggak di tempat Hafiz itu, nggak mungkin ke Hafiz sama main, biar tahu tempatnya Hafiz itu. Kalau saya ada waktu aku mampir ya. Nanti ya. Oke. Ya. 谢谢你的爱呀。谢谢。Bye. Oke. Sese nite ai ya, oke. Gitu ya, kita belajar Mandarin Pak Hari. Lama-lama kan bisa kita sese nite ai. Bo ini all. Ya kan. Haleluya. Oke, kalau nggak ada kita tutup ya. Tapi kalau ada seperti ini bagus. Oh, saya pernah dibeda-bedakan loh. Dibeda-bedakan itu nggak enak gitu ya. Atau bisa juga, oh saya pernah membeda-bedakan. Kenapa ya saya selalu membeda-bedakan? Nah, itu juga bagus juga. Gitu. Jadi kita belajar bersama-sama. Kita kan belajar untuk terbuka ya. Jangan pakai topeng. Kita belajar terbuka aja kan. Kalau terbuka kan juga kita nggak tolak ya kan.
Kalau saudara terbuka ngomongin jeleknya sendiri kan kita juga nggak langsung jauhin gitu kan. Kita juga malah seneng. Oh, orang yang bisa terbuka itu artinya sudah pulih. Tetapi orang yang belum bisa terbuka artinya masih sakit. Tanya Pak Sony deh. Orang yang gila itu mengaku dirinya nggak gila. Tetapi orang yang sembuh dari gila bisa ngomong, saya dulu gila loh. Gitu. Orang gila itu kalau ditanya, lu gila, dia ngamuk, dia ambil pisau, dia enak aja lo ngatain gue gila, gue bacok lo gitu. Padahal dia gila, saudara. Tetapi orang yang udah sembuh dari gila itu bisa ngomong, saya dulu gila loh, gitu. Jadi orang yang pulih itu sebenarnya gini, dia bisa ngakuin semuanya. Ih, hidup saya dulu kacau loh. Hidup saya itu kemarin kacau loh gitu. Artinya apa? Dia udah pulih. Dia udah pulih. Orang yang udah pulih bisa ngomong gitu. Saya kemarin kacau loh gitu. Saya nggak sadar tuh begitu. Gitu ya. Nah, jadi terbuka itu artinya udah sembuh. Nggak apa-apa, terbuka aja gitu. Dan terbuka itu bagus. Jadi kita bisa ada perbedaan. Oke? Kita semua diubahkan, kita semua bisa berubah, kita semua bisa punya karakter seperti Yesus karena kita sudah menerima kasih-Nya dari Tuhan ya. Ayo kita akhiri, kita naikkan pujian ini. Pujian ini bagus sekali ya. Pujian ini bagus sekali. Nggak ada kasih di dunia ini kasih-Nya yang sempurna, cuma kasih Tuhan yang sempurna. Saya persilakan Pak Andreas tadi mau ngomong apa? Enggak Pak, enggak Pak. Oh enggak, kirain mau. Saya yang doa gitu. Ya udah Pak Andre yang doa tutup ya. Habis nyembah. Jaringan saya jelek. Oke. Pak, jaringan saya jelek. Oke. Nggak apa-apa kalau gitu saya yang doa. Ya, oke. Yuk kita naikkan pujian ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Hanya oleh kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu
Bapa, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang tegar. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Katakan Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Kau selalu ada. Kau selalu ada. Kau takkan pernah meninggalkan. Haleluya. Shirala pataka yarala warala warala warala. Sinayarala bu. Kau selalu ada. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kau selalu ada. Bapak terima kasih kalau malam hari ini kami boleh belajar bersama-sama tentang jangan memandang muka. Jangan membeda-bedakan orang. Sebab itu Roh Kudus, biar selalu Engkau ingatkan hal ini dalam hidup kami. Pegang tangan kami. Terus sertai hidup kami. Untuk kami boleh memiliki hati seperti hati-Mu. Ora patakaya rala barala 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 barala. Jamah setiap hati kami, lembutkan setiap hati kami. Irala patakaya rala barala 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 barala. Roh Kudus jamah, 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 jamah. Setiap hati yang keras Tuhan lembutkan. Setiap hati yang gelap Tuhan terangi. Tuhan ubahkan hati kami. Tuhan ubahkan hati kami. Roh Kudus lawan jamah, 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 jamah. Warala, 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 warala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kau memberkati hidup setiap kami. Tuhan, Kau memberkati setiap kami. Tuhan berkati. Lause Tante Poco, Tuhan berkati. Pak Hari Gunawan, Tuhan berkati. Ko Aping, Tuhan berkati. Pak Sony, Tuhan berkati. Oh, Ko Asyung, Tuhan berkati. Pak Andreas. Oh, rala, parala, 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 parala. Tuhan berkati Cicin. Tuhan berkati Bu Rosa, Pak Sugiarto, Pak Kelvin. Oh, rala pata kaya rala para berkat-Mu turun Tuhan. Oh, Ibu Tanti, Pak Hari, Pak Eko, Ibu Mili. Tuhan berkati setiap kami malam hari ini.
Ora pata kaya rala barala pasyanda ya rala barala barala barala. Kasihmu mengalir, kasihmu mengalir. Ora papa papa syarala barala 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 barala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami lebih dan lebih lagi mengenal Engkau. Mata kami terus memandang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih kami bersyukur kalau malam hari ini boleh bergabung di Bible Study malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami pelajari malam hari ini. Engkau juga memberkati hamba-Mu, Lause, ya Tuhan, Pastor David Chang yang sudah mempersiapkan pengajarannya untuk kami. Terima kasih sudah berjerih lelah untuk mengajari kami. Tuhan berkati hamba-Mu ini dengan kesehatan dan kekuatan, hikmat terus Tuhan tambahkan dalam kehidupan hamba-Mu. Engkau memberkati Lause, ya Tuhan, Pastor David Chang. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati pelayanannya Tuhan. Pagari sekelilingnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hamba-Mu ini terus berdiri tegak ya Tuhan, untuk melayani-Mu sepanjang umur hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hamba-Mu serahkan Pastor David Chang ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Dan kalau sebentar kami mau akhiri Bible Study malam hari ini, mari Bapa, Engkau curahkan berkat-Mu atas setiap kami berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu di depan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas hari ini dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan dari Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat oleh Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan, amin.